Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang sudah join di webinar kita pada malam hari ini. Seperti yang teman-teman tahu, pada malam hari ini kita akan membahas tuntas mengenai gambaran karir dalam area psikologi klinis. Nah, sebelum kita mengetahui gambaran karir dalam psikologi klinis ini apa aja, kita harus tahu dulu dong psikologi klinis itu apa dan nanti prospek kerjanya ke depannya itu seperti apa. Nah, dalam sesi webinar kita pada malam hari ini itu bakalan dikemas secara menyenangkan oleh pemateri kita, yaitu Bapak atau Mas Adip Astrori, MC Psikologi, MC Psikolog. Nah, beliau adalah salah satu konsultan di Lembaga Kemanusiaan Internasional. Beliau juga adalah mahasiswa lulusan tahun alumni 2002. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan kepada sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Humada, dan selanjutnya saya persilakan Bapak Humada untuk membuka acara terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah jelas? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kurang jelas. saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mbak Dinda warahmatullahi karena wabarakatuh. telah membantu acara ini ya sebagai moderator. Saya juga terima kasih sekali kepada Psychology Club ya yang sudah berkenan untuk meminjamkan Mbak Dinda ya. Semoga kedepannya kita juga bisa ngundang lagi teman-temannya Mbak Dinda ya di PC untuk jadi moderator karena kegiatan-kegiatan kita nanti juga akan banyak berkaitan dengan dunia psikologi setelah alumni nanti seperti apa ya kan, dan kita masih ada sesi-sesi berikutnya. Nah, insya Allah nanti setelah ini kemungkinan psikologi positif, tapi kita juga masih melihat lagi dari teman-teman mahasiswa baru nanti request-nya apa begitu ya. Oke, saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada Pak Adip Asrori sebagai alumni UMM ya, mantan dosen UMM juga yang saat ini kemudian berprofesi berdiaspora di dunia profesional ya, di NGO ya, dalam dunia klinis ya. Latar belakang Pak Adip yang sangat luar biasa ini membuat kita dari Fakultas Psikologi akhirnya mengundang Pak Adip. Ya, kita berharap agar adik-adik mahasiswa baru, teman-teman yang lain bisa melihat, bisa belajar dari pengalaman Pak Adip, agar juga adik-adik punya gambaran ketika nanti lulus, ya kan? Atau dari sekarang nih sudah punya gambaran, aku akan lebih mungkin punya minat, kecenderungan ke psikologi yang seperti apa ya. Walaupun memang prosesnya akan sangat lama karena siapa tahu ketika skripsi nanti punya cita-cita yang berbeda. Seperti saya pun juga dulu awalnya klinis. Kemudian ketika skripsi, ketika semester pertengahan sosial. Ketika skripsi jadinya industri. Ketika lulus kok masuknya pendidikan ya. Sekarang akhirnya jadi dosen kognitif begitu. Ya itu semua dinamika, tapi yang paling penting itu sebenarnya dalam karir kita harus sudah semakin punya banyak gambaran, semakin punya banyak informasi kira-kira ke depannya seperti apa. Karena kita tahu pasti banyak teman-teman yang masuk psikologi kemudian nggak tahu nih apa sih yang dilakukan di psikologi, bingung psikologi ini ngapain begitu kan, atau jangan-jangan punya miskonsepsi atau mitos-mitos tentang psikologi ya kan, yang kemudian membuat kalian salah langkah gitu ya, atau bahkan mungkin membuat kalian kecewa karena ekspektasi kalian yang dulunya seperti apa sebelum masuk psikologi, namun ketika masuk psikologi kok begini ya, kok nggak sama ya, kok saya jadinya ngerasa salah tempat ya. Nah, oke, hari ini kita akan diskusi bareng Pak Adip ya. Semoga Pak Adip eh, siap ya dengan nanti kemungkinan juga pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Karena memang psikologi klinis ini yang paling banyak request ternyata sebenarnya ya. Banyak dari mahasiswa baru, teman-teman yang kemarin setelah psikologi industri kita tanya kira-kira ini apa nih
psikologi area berikutnya, area psikologi berikutnya yang akan kita bahas ya, alumni di bidang apa yang sih, bidang apa sih yang mau kalian tahu begitu. Terus akhirnya teman-teman meminta psikologi klinis. Makanya hari ini kita hadirkan Pak Adib. Monggo teman-teman juga untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Adib ya. Mungkin sekian dari saya ucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya karena mungkin ada salah-salah kata, salah-salah ucap atau ada kesalahan yang saya buat ya, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga acara kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar ya. Walaupun mungkin nanti banyak teman-teman yang nggak bisa gabung ya, kita tetap bisa, teman-teman tetap bisa menyaksikan acara hari ini dengan melihat di kanal YouTube Fakultas Psikologi UMM ya kan. Fakultas Psikologi UMM juga mulai beberapa waktu ini kita terus meramaikan, menggenjot publikasi-publikasi ya, karena memang kita sadar bahwa media sosial saat ini juga penting ya. Jadi monggo buat teman-teman nanti kalau misalnya pun sudah nonton, sudah hari ini ikut, terus pengen nonton ulang tayangan juga bisa nanti di kanal YouTube Faksi UMN. Baiklah, sekian dari saya, pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mada. Selanjutnya langsung aja kita mulai aja acaranya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Adib untuk memberikan pemaparan materi. Oke, baik. Terima kasih Pak Mada, Mbak Dinda. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih waktunya. Tadi udah banyak disampaikan. Malam ini saya akan lebih banyak diskusi. Kita pengen ngobrol-ngobrol kira-kira kayak apa sih gitu gambaran karir dalam psikologi klinis gitu kan. Menjadi salah satu cabang bidang keilmuan yang beberapa tahun belakangan saya geluti. Nah, sebelum saya masuk ke materi, sebelum nanti saya ngoceh banyak cerita sama teman-teman, yang kebayang, saya pengen diskusi dulu deh. Saya pengen minta pendapatnya teman-teman. Yang kebayang gambaran jadi psikolog klinis itu kayak apa sih gitu. Ngapain sih kerjaannya psikolog klinis itu gitu. Boleh minta volunteer pendapatnya beberapa orang, 1 atau 2 orang, atau 2 atau 3 orang. Ngapain kira-kira? Yang kebayang teman-teman. Mbak Dinda dulu mungkin sebagai direktur visi. Kalau saya dulu ya Mas ya. Boleh Mbak Dinda, silakan. Kalau menurut saya ini pandangan secara umum aja nih Mas. Biasanya kan kalau psikologi klinis itu kerjanya cuma jadi seorang psikolog. Terus cuma tahu sebatas itu aja sih, tapi emang beberapa ada juga pernah cari informasi mengenai psikologi klinis itu juga. Ada juga yang jadi ini di psikologi forensik. Ya pernah. Soalnya saya juga pernah tertarik juga sama yang itu Mas. Jadi pengetahuan saya tentang prospek kerjanya sebagai seorang psikolog klinis itu masih hanya terbatas dalam hal itu aja Mas. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Ada lagi pendapat yang lain? Teman-teman kan ini kuliah psikologi, terus kemudian kebayang, ngapain ya psikolog klinis itu ya? Gitu. Feel free, discuss aja. Kita ngobrol aja malam ini. Gimana? Boleh Mas. Mungkin salah satu peserta juga bisa memberikan pandangan mengenai psikologi klinis itu seperti apa. Kayak apa teman-teman? Ngapain sih? Yang kebayang sampai hari ini, ini udah pada masuk kuliah belum sih teman-teman ini? Udah mulai perkuliahan belum? Kalau perkuliahan via daring udah masuk sih Mas. Oke. Ya, karena kebanyakan mahasiswa baru ya Mas, jadi mungkin belum banyak tahu. Belum kebayang ya. Oke. Taunya mungkin baca kepribadian dengan melihat. Baca kepribadian dengan melihat, oke. Boleh salah satunya itu ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Belum? Menurut saya, boleh, silakan. Psikologi klinis itu adalah salah satu cabang dari
pelajaran psikologi itu sendiri, di mana membahas tentang kesulitan atau rintangan emosional seseorang. Oke, ya, cabangnya ilmu psikologi, salah satunya adalah psikologi klinis. Oke, nah, Ya. saya akan kasih gambaran lebih praktis ya. Teman-teman boleh buka HP-nya atau laptop, kalau kerja dari laptop. Silahkan masuk ke Mentimeter, www.mentimeter.com. Saya pengen minta pendapatnya teman-teman. Kira-kira setelah nanti saya lulus sarjana psikologi itu, kerjaan seperti apa sih yang kebayang gitu? Nanti di situ diminta masukin kode 742533. Masukin kodenya. Nggak harus download apps-nya, bisa dibuka dari browser, bisa dibuka dari HP, www.mentimeter.com. Ketik aja di sana, tulis di sana, masukin kodenya nanti. 742533. Kira-kira setelah nanti saya lulus jadi sarjana psikologi, saya mau kerja apa ya? Mau jadi apa ya saya ini ya? Karena asumsinya biasanya, secara umum, ketika mahasiswa-mahasiswa ini masuk pendidikan kedokteran, sarjana kedokteran, ya, hampir sebagian besar mereka ini pengen jadi dokter atau bisa lebih dari 50%. Mereka jadi dokter. Tetapi mereka-mereka yang kuliah psikologi itu tidak semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi psikolog. Karena jadi psikolog itu nggak cuman butuh knowledge, nggak butuh pinter aja. Tapi di situ di dalamnya kan butuh nih skill, butuh kemampuan, keahlian bagaimana kita memahami kondisi psikologis si klien ketika kita benar-benar berinteraksi dengan mereka. Jadi saya pengen tahu nih, setelah 3,5-4 tahun lagi saya lulus, ini kita ini ya berimajinasi dulu. Saya pengen jadi apa ya gitu? Pekerjaan seperti apa sih yang kebayang buat saya, yang bakalan saya lakukan? Masuk di sini. Ini anonimus, jadi saya juga nggak akan tahu respon itu dari siapa. www.mentimeter.com. Masukin kodenya 742533. HRD boleh, HRD, konselor, psikiater, apa lagi ya? Konselor. Mungkin besar kayaknya pengen jadi HRD nih. Wah, mantap. Psikolog, konselor. Ya, HRD ini. Respon terbesarnya HRD. Ada lagi yang masih mau berpendapat? Sepertinya sudah, Mas. Sudah? Oke. Separuh udah nih. HRD, oke. Ada yang pengen lanjutin S2, ada yang HRD. Oke, next. Dari kerjaan yang udah dibayangin, ya, kira-kira berapa sih gitu gaji terbesar yang saya bisa bayangkan dari pekerjaan yang tadi saya udah sebutin? Kita ceritanya ini lagi bermimpi kan, biasanya kalau calon-calon sarjana psikologi ini mimpinya tinggi-tinggi nih gitu kan. Nah, bisa jadi semoga dengan percakapan kita hari ini, next ketika teman-teman udah lulus nih, ini ternyata bisa jadi kenyataan nih gitu. Namanya mimpi kan boleh aja taruh sebesar-besarnya gitu kan. Berapa sih yang terbayang gitu? Kira-kira nih, kalau saya kerja nih, dengan kapasitas saya, setelah saya lulus psikologi, saya udah lulus sarjana psikologi, saya dari UMM, saya udah punya skill, saya udah punya pengetahuan, pemahaman, dan lain-lain. Yang mampu dibayangkan gitu. Berapa kira-kira? Oke, ada yang udah tulis 2 juta nih. Semoga ini jadi mimpi nih gitu. Ya, 10 juta per bulan, betul ya. Monthly ya, gaji bulanan. Oke, 10 juta, 8 juta. Oke, terus. Masukin aja. Biar ini nanti jadi motivasi. Oh, berarti saya bandrol nih. Saya bandrol diri saya nih, kayaknya aku begitu udah lulus nanti saya pengen dapat sekian deh. 5-10. Ya. 20 kayaknya yang paling tinggi. 35. Oke, that's great. Ini 10 atau 100 ya? 1, 2, 10. Oke. 2 lagi, 2 atau 3 lagi deh. Baru 12 nih. Baru 12 respon. 4, 8.
10, 35. Oke, terbesarnya 35 ya. Oke, saya bungkus terbesar 35. Ada lagi yang lebih besar? Oke, iya 35. Oke. Nah, jadi tadi sebagian besar kayaknya pekerjaan teman-teman pengennya jadi ARD. Kemudian ketika saya nanti punya mimpi nih gitu. Ini silahkan keep in your mind. Jadi silahkan disimpan nih dalam benaknya teman-teman. Oke, berarti nanti setelah saya lulus, kira-kira saya harus bisa dapat segini. Kenapa? Mau tidak mau, karena sebagian besar orang biasanya logically, saya berpikir logis saja. Karena biasanya teman-teman begitu udah selesai pengen kerja dan lain-lain. Gitu. Sehingga ini bisa jadi patokan nih buat kita. Oh berarti kalau saya pengen dihargain sekian, skill apa yang saya bisa penuhi, skill apa yang bisa saya kerjakan, yang benar-benar saya kejar nih in the end of my study, di akhir masa studi saya. Gitu. Nah, ketika saya bicara soal, saya share yang ini, saya hentikan, saya ganti ke PowerPoint. Nah, ketika saya bilang soal psikolog dalam konteks humanitarian atau pekerjaan kemanusiaan, yang terbayang, kerjaan kemanusiaan itu ngapain sih gitu? Kerja sukarela atau gimana? Ini ada kemanusiaan gitu. Kayak apa sih gitu? Apa cuma volunteer, sukarelawan gitu, atau ngapain ya? Sepertinya pekerjaan kemanusiaan itu Mas yang ini, yang memang ada kaitannya sama manusia, yang emang setiap hari ketemu dengan manusia. Mungkin seperti itu Mas. Seperti itu ya. Oke. Kerjanya kemanusiaan. Jadi kalau ini karena ini saya bahasakan Indonesia ya. Jadi itu menjadi bahasanya kemanusiaan. Tetapi kalau dalam konteks bahasa Inggrisnya dia namanya humanitarian work, ya. Humanitarian work. Jadi kita bekerja pada setting kayak teman-teman yang lihat nih misalnya ada bencana alam, ada disaster atau bencana alam ke negara-negara konflik misalnya gitu kan. Nah, itu lebih spesifik bagaimana peran saya sebagai seorang psikolog klinis ketika saya bekerja pada konteks yang demikian. Nah, kalau tadi, by the way, ngomong-ngomong soal tadi, saya tadi udah lihat terbesarnya sekitar 35 ya, teman-teman bandrol 35 juta. Nah, saya pengen sedikit kasih tahu nih, ada namanya UNV, United Nations Volunteer. Ini adalah salah satu kerjaan volunteer, kerjaan sukarela, ya, karena bilangnya volunteer, UN volunteer. Nah, untuk 1 tahun penugasan, ini bukan saya bikin, karena nanti teman-teman bisa reference ke sini. Ini adalah referensinya, teman-teman bisa klik di sini, nanti akan merujuk ke link itu. Di situ ada kalkulatornya, ya, ada kalkulatornya untuk menghitung. Jadi, kalau nanti teman-teman masuk nih bisa jadi UNV ya, United Nations Volunteer, jadi misi kemanusiaan sebagai petugas kemanusiaan dengan kapasitas sebagai seorang biasanya kita bilangnya mental health officer gitu ya, atau sarjana psikologi yang punya pengalaman dalam bidang kemanusiaan. Paling tidak 1 bulan itu teman-teman bisa dapat segini loh, 47. Sekitar ini ada di sini nih living allowance-nya. Monthly living allowance sekitar 3.256 US dollar. Jadi setiap bulan yang teman-teman bisa dapetin sekitar 47 juta. Bersih ya, bersih. Kemudian pulang pergi tiketnya ditanggung, nggak hanya ditanggung diganti 100%, tetapi dia hitungannya 120 plus 20% dari tiket yang kita beli. Ada cost untuk pengiriman barang sekitar 7 jutaan. Kemudian di akhir misi kita, ketika kita selesai dalam proyek 1 tahun, kita bisa dapat sekitar 67 juta. Kurang lebih ya, ini ada hitungannya di sini. Dan di akhir masa misi kita bisa dapat sekitar 35. Jadi kalau tadi yang bandrol 35 juta, paling cuma dapatnya sekali. Tapi setiap bulan kalian bisa dapat sekitar sekian. Dan ini hanya volunteer. Kerjaan yang dibanderol sebagai volunteer. Ini dalam konteks kita bilangnya family duty station. Family duty station itu untuk negara-negara yang situasinya masih aman. Artinya masih bisa membawa keluarga. Kayak saya sekarang misalnya. Saya sekarang ada di Myanmar, di ibu kotanya, saya sekarang ada di ibu kota. Di ibu kotanya Myanmar ini masih dalam masuk hitungan family duty station. Artinya saya boleh bawa keluarga. Nanti kalau saya dikirimkan, kalau teman-teman masih ingat beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang ada pengungsi Rohingya. Nah, itu kan di Rakhine State, di state-nya mereka, di provinsi mereka, itu dikategorikan sebagai non-family duty station. Nah, kalau kita ditempatkan di sana, nanti karena situasinya konflik ya, situasinya lebih, ini dia akan lebih besar lagi. 1 bulannya teman-teman bisa dapat lebih dari 50 juta.
Kita bilangnya bukan gaji, tetapi monthly living allowance. Jadi, karena itu hitungannya volunteer nih, gitu. Ini cuma volunteer, gitu, tenaga sukarela nih. Karena kita tidak digaji, kita tidak dibayar. Dengan beda sama pekerjaan ya. Karena di sini kita bilangnya United Nations Volunteer. Lembaga PBB lah gampangannya, kalau teman-teman mudah memahaminya. Gitu. Dan setiap bulan ditambahkan ada namanya well-being. Jadi, ini tambahan, karena saya berada di lokasi konflik. Lokasi yang benar-benar saya nggak bisa bawa keluarga nih. Ada tunjangan tambahan sekitar segini 15 juta tambahan lah. Jadi total paling nggak sekitar saya bisa dapat 60-an lah. Kurang lebih 1 bulan. Gitu, dengan tiket ditanggung, dan lain-lain ditanggung. Gitu. Itu kalau saya ditempatkan di tempat yang saya nggak bisa bawa keluarga nih. Ditambah plus ada satu namanya RNR, Rest and Relax. Rest and Relax Rest and Relax ini, jadi Mas Mada mungkin saya nanti bisa dibantu ya, karena sudah saya kasih co-host, jadi yang misalnya ini tolong dibantu mute ya. Siap. Yang baru join, terus kalau misalnya tiba-tiba keluar suaranya, tolong dibantu mute. Biar saya nggak ngecekin ke partisipannya. Nah, itu gambaran awalnya, kaitannya sama kerjaan volunteer nih, volunteer sukarela. Nah, ini beberapa yang saya pernah lakukan sampai hari ini. Di tahun, kalau teman-teman masih ingat, tahun 2015 ada krisis perairan Andaman, jadi ada pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia. Nah, itu saya menjalankan program kesehatan mental bagi mereka sebagai seorang psikolog klinis. Nanti pakai apa pekerjaannya, saya akan kasih beberapa gambaran. Kalau teman-teman masih ingat, ada PD Jaya 2016, ada gempa di sana, bagi yang teman-teman asalnya dari Aceh, di sana ada gempa, nah saya juga ada di sana waktu itu untuk memberikan respon emergensi. Kemudian yang baru-barusan 2 tahun yang lalu di Nusa Tenggara Barat 2018 di gempa di Lombok, ini saya juga terlibat di sana dengan beberapa organisasi kemanusiaan. Misi terakhir saya sebelum yang sekarang di South Sudan atau di Sudan Selatan 2019, respon emergensi juga, itu misi emergensi terpanjang sepanjang sejarah. Nih, terakhir sekarang saya ada di Myanmar untuk menjalankan program kesehatan mental di negara ini sebagai seorang psikolog klinis. Nah, kayak apa sih gitu kerjaannya psikolog klinis itu? Nih, salah satunya. Kalau teman-teman di Malang kenal ada namanya Sadar Hati. Ya, Sadar Hati itu adalah lembaga kemanusiaan, kita bilangnya NGO atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Ini adalah pijakan pertama saya, karir pertama saya ketika saya bekerja dengan sebuah NGO. Ketika saya memutuskan untuk tadi di Mas Mada bilang bahwa saya pernah ngajar di UMM 2 tahun, gitu ya. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti karena saya merasa bahwa saya harus menjadi seorang praktisi, gitu. Saya pengen jadi seorang praktisi yang saya benar-benar bisa terjun langsung ke masyarakat, tanpa saya tahu bahwa itu akan membawa kepada pekerjaan yang saya jalanin saat ini. Gitu. Saya jalanin aja. Pokoknya saya suka aja. Karena saya suka bekerja dengan masyarakat, saya kerja dengan sosial, gitu kan, pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Nah, saat itu kita menjalankan program untuk pencegahan HIV/AIDS. Posisi saya saat itu tidak spesifik sebagai seorang psikolog klinis, karena saya hanya sebagai program manager. Jadi, managing program, memanage jalannya program pencegahan HIV/AIDS itu. Termasuk edukasi ke masyarakat, nih kalau teman-teman lihat fotonya ini kan ke masyarakat, berikan edukasi terkait isu-isu pencegahan HIV/AIDS, termasuk saya mensupervisi, karena saya sebagai seorang psikolog klinis, level saya lebih tinggi, ya, sehingga di sana ada konselor nih, kayak misalnya teman-teman yang sekarang suka nih, mulai suka pengen kerjaan-kerjaan yang volunteer nih, bisa masuk ke sana, kemudian dia akan jadi konselor adiksi, bekerja dengan para pecandu nafsa nih. Nah, mereka bekerja di bawah supervisi saya, termasuk sama pemerintah, ngomongin soal isu-isu pencegahan HIV/AIDS, kayak gitu. Nah, setelah selesai dengan Sadar Hati, ternyata di situ membuka peluang buat saya bahwa oh ya ternyata sebagai psikolog itu kerjaannya nggak cuman di ketemu klien aja gitu. Kerjaannya nggak cuman ngasih sesi-sesi konseling atau psikoterapi gitu kan. Ternyata ada loh pekerjaan yang lebih menarik dalam bidang kemanusiaan. Kemudian saya mulai ini misi pertama saya dengan sebuah lembaga PBB yang bekerja pada isu-isu migran atau pengungsi. Jadi kalau teman-teman beberapa tahun atau bahkan sampai sekarang masih melihat nih ada orang-orang dari luar, kayak misalnya dari Afghanistan, dari Syria, gitu kan, dari Rohingya, Myanmar, Bangladesh, kayak gitu-gitu, mereka kan ke Indonesia.
ke Indonesia untuk mengungsi karena negara mereka tidak aman, negara mereka berkonflik, negara mereka berperang nih, gitu. Nah, kebayang kan ketika mereka pergi dari negaranya, kemudian mereka transit di Indonesia yang notabene itu bukan negaranya, sehingga membuat kondisi psikologis mereka sangat-sangat terdampak nih. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama pasti, yang jelas saya akan mengidentifikasi tentang kebutuhan mereka. Tetapi saat itu pun peran saya nggak memberikan layanan langsung nih. Karena biasanya kalau kita bekerja dalam konteks kemanusiaan itu sangat-sangat jarang gitu. Ketika saya berperan sebagai seorang psikolog klinis itu yang saya kasih layanan langsung. Ketika itu udah last option lah gitu. Karena saya biasanya lebih banyak ngomongin soal programmer gitu. Program kesehatan mental kayak gitu. Bagaimana kita mengimplementasikan program itu kepada masyarakat. Kita kasih rujukan, misalnya ada beberapa yang mengalami gangguan psikologis atau pasca trauma nih dari tempat mereka yang sebelumnya nih. Nah, kita rujuk ke layanan psikologi yang ada di sana. Gitu. Nah, setelah itu kemudian saya yang tadi saya bilang tahun 2015 ya ada Andaman Sea Crisis atau pengungsi Rohingya yang terdampak. Jadi saat itu ada pembantaian massal di Myanmar untuk suku Rohingya. Jadi kayak semacam kita bilangnya genocide. Jadi genocide itu adalah pemusnahan sebuah etnis tertentu. Nah, di sini mereka mengungsi ke Indonesia karena ditemukan ada kuburan massal di Rakhine State di mana mereka dibunuh, kemudian dan lainnya mereka harus mengungsi ke negara lain. Salah satunya mereka terdampar di Aceh waktu itu. 2015 itu kita bilangnya Andaman Sea Crisis atau krisis perairan Andaman di sana. Nah, disinilah saya benar-benar berperan langsung sebagai seorang psikolog klinis. Bagaimana saya mengidentifikasi kondisi psikologis mereka. Karena mereka berhari-hari di laut. 2-3 minggu mereka itu di atas laut ya, mereka nggak bisa makannya terbatas sekali, bahkan air itu pun nggak ada gitu kan, benar-benar semuanya itu terbatas dan begitu mereka sampai di darat gitu mereka benar-benar dehidrasi, kemudian mereka butuh kebutuhan dasar kayak makan, tempat tinggal gitu kan, kesehatan gitu kan. Nah, setelah mereka terpenuhi itu baru kemudian mereka akan mendapatkan dukungan psikologis. Nah, kalau teman-teman lihat nih, di samping saya selalu ada satu orang ini, ya, ini adalah translator atau penterjemah yang membantu saya berkomunikasi dengan mereka. Karena si pengungsi Rohingya ini, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Sehingga ketika saya memberikan sesi, ketika saya bertanya kepada mereka bagaimana kondisi psikologis mereka, apakah ada dampak psikologis pasca trauma yang terjadi pada mereka, itu saya harus dibantu oleh mereka. Gitu. Baru ketika saya udah pahamin, oh ternyata sebagian besar mereka menunjukkan tanda-tanda awal, kita bilangnya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Mungkin belum sampai pada Post Traumatic Stress Disorder, karena mereka dalam masa akut nih, kita bilangnya ASD, Acute Stress Disorder. Nah, kemudian kita identifikasi, kemudian kita bikin sesi-sesi individual, misalnya ketemu mereka secara individu, dalam ruang konseling, kemudian kelompok, misalnya ini kita bilangnya psikoedukasi ya. Psikoedukasi, memberikan pemahaman kepada mereka karena Rohingya ini mereka memiliki pemahaman terhadap dimensi psikologis yang sangat-sangat buruk. Mereka nggak paham sama sekali. Bahkan pernah ada suatu ketika mereka bilang bahwa oh ternyata ada ya penyakit yang bisa disembuhkan hanya dengan ngobrol-ngobrol gitu. Padahal maksudnya oh ternyata ada loh kita bisa konseling. Mereka cuma mau bilangin tapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah konseling kayak gitu. Ternyata ada loh penyakit yang bisa disembuhkan hanya dengan ngobrol-ngobrol. Maksudnya itu penyakit mental gitu, kondisi psikologis mereka gitu. Jadi saat ini yang benar-benar saya bekerja sebagai seorang psikolog klinis dalam konteks yang implementer gini. Artinya saya benar-benar mengimplementasikan secara langsung layanan psikologi klinis ke dalam kelompok-kelompok itu. Nah, kemudian setelah itu saya masuk ke dalam yang tadi teman-teman saya sudah sampaikan 2018 di Lombok ya. Sorry, masih dengan organisasi yang sama. PMI kasih pelatihan terkait dengan kesehatan mental. Jadi kita bekerja, kalau yang tadi, di pekerjaan saya yang sebelumnya, saya lebih banyak benar-benar memberikan layanan langsung kepada pasien atau kepada pengungsi. Ya, kali ini dengan pengalaman yang saya udah punya nih, nah, gimana saya bisa kita bilangnya empowerment atau pemberdayaan. Karena saya nggak selamanya di sana. Biasanya misi-misi emergency itu pendek, antara 3-6 bulan. Paling lama di tempat saya yang tadi saya ceritakan sebelumnya, di Aceh itu, saya bisa 1 tahun 1 bulan. Karena itu agak panjang durasinya. Biasanya misi-misi emergency itu jangka pendek, 3-6 bulan.
Nah, mempertimbangkan kondisi yang cukup pendek ini, maka kita harus benar-benar memberdayakan masyarakat lokal agar mereka mampu berdaya. Bagaimana mereka mampu memberikan layanan psikologis dasar nih, kayak misalnya mungkin belum konseling, hanya sebatas dukungan emosional misalnya, kayak gitu. Jadi kita latih mereka, volunteer-volunteernya PMI ini agar mereka mampu memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk ada kendala bahasa. Karena di daerah-daerah terpencil itu mereka lebih nyaman, mereka lebih enak kalau mereka berbicara dalam bahasa lokal, bahasa Sasak di sana. Gitu. Karena ada beberapa istilah-istilah dalam psikologi yang ekspresi-ekspresi emosi itu ketika itu diterjemahkan itu nggak pas gitu. Sehingga saya harus melatih orang-orang lokal dalam bahasa Indonesia agar mereka mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat. Kayak misalnya nih, sebagai seorang Jawa nih, saya punya istilah namanya nelongso, ya kan? Ketika kita benar-benar yang ngerasa sedih, kecewa sekali gitu kan, kita bilang nelongso gitu. Nelongso itu kan tidak hanya sebatas kecewa, tetapi rasa kecewa yang sangat mendalam. Kayak gitu. Nah, ada kosakata-kosakata lokal itu, makanya kenapa penting bagi kita ketika kita bekerja dalam konteks-konteks ini untuk benar-benar memahami budaya lokal itu agar karena ilmu psikologi itu kan dari barat gitu. Ilmu psikologi itu dari barat sehingga ketika itu kita implementasikan dalam komponen budaya-budaya tertentu itu agak sedikit khususnya timur ya, di budaya ketimuran itu agak sedikit bertentangan. Sehingga kita harus benar-benar menemukan apa sih nilai lokal, apa sih mengekspresikan gitu, perasaan-perasaan tertentu. Kayak misalnya pengungsi Rohingya, mereka cuma punya istilah namanya Shanti lagi and Oshanti lagi. Feeling good and feeling bad. Cuman itu aja yang dia punya. Mereka tidak kenal namanya kecewa, mereka tidak kenal namanya cemas, mereka tidak kenal namanya takut. Nggak ada dalam kosakata bahasa mereka itu nggak ada. Gitu. Sehingga itu yang menjadi salah satu kekhasan bagaimana kita sebagai tenaga profesional kesehatan mental itu mampu membahasakan ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal setempat. Gitu. Nah, kemudian setelah selesai saya di Lombok, masih dengan organisasi yang sama, ini konteksnya berbeda lagi. Kalau yang tadi di awal saya cerita bahwa saya bekerja untuk kelompok dengan HIV/AIDS. Kemudian di setting berikutnya saya bekerja dalam konteks bencana alam, gempa bumi lebih spesifik misalnya. Nah, di sini saya bekerja untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi. Bagaimana ilmu psikologi klinis yang saya punya bisa saya implementasikan, bagaimana saya bisa terapkan dalam konteks kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja, gitu. Masuk ke desa-desa, penyuluhan kepada mereka, bagaimana, nanti teman-teman akan belajar namanya psikologi perkembangan. Ya kan? Oh, ternyata ini loh, gitu, yang notabene itu tidak dipahami dengan baik oleh mereka. Gitu. Mengembangkan materi-materi apa yang tepat nih agar mudah dipahami gitu. Itu juga yang menjadi salah satu challenge atau tantangan bagi saya yang membuat saya benar-benar seneng gitu kerja di sini karena ketika misalnya nih kita bekerja dengan masyarakatnya kan itu bagaimana caranya saya membahasakan ilmu-ilmu psikologi yang teoritis nanti kan teman-teman setelah belajar banyak nih ilmu psikologi setelah ini masuk ke itu kan akan banyak nih belajar kayak cognitive behavior misalnya kemudian coping mechanism kayak gitu-gitu psikologi kepribadian kayak gitu-gitu kan nah itu kan kadang agak susah gitu ketika kita implementasikan kepada masyarakat yang awam yang mereka benar-benar nggak ngerti gitu. Ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu psikologi itu dalam konteks yang lebih spesifik nih, yang benar-benar grounding nih, benar-benar mudah dipahami oleh masyarakat kayak gitu. Masuk ke sana, ke sekolah-sekolah, kasih penyuluhan kayak gitu. Membantu mereka untuk mendapatkan pemahaman tentang dimensi psikologis mereka. Kayak gitu. Nah, setelah saya masuk di sini gitu, dalam konteks remaja, ini misi terakhir saya sebelumnya PSS atau psychosocial support atau dukungan psikososial. Jadi kombinasi antara dimensi psikologis yang kita udah pahamin, kognitif, emosi, perilaku, dan dia dengan konteks sosial nih. Nah, setelah saya misi dengan misi kemanusiaan di Lombok, saya dikirim untuk misi kemanusiaan di South Sudan atau Sudan Selatan. Ini adalah situasi emergensi di konflik kemanusiaan terbesar di South Sudan atau Sudan Selatan karena konflik ya perang gitu. Nah, di sana saya memberikan program kesehatan mental bagi mereka. Lebih spesifik untuk child protection atau perlindungan anak.
Gitu. Apa yang saya lakukan? Pertama pasti, biasanya begitu saya masuk ke tempat baru, saya akan identifikasi dulu kebutuhannya. Kayak apa sih kebutuhan kesehatan mental mereka? Gitu. Oh, mereka cemas nih, misalnya dampak kan perang nih ya. Kira-kira dampak dari peperangan itu apa ya terhadap dimensi psikologis mereka ya? Kayak gitu. Nah, begitu saya udah dapat profilnya, misalnya di satu negara gitu kan, beberapa provinsi gitu kan, saya udah dapat mappingnya, kemudian di situ saya develop, saya mengembangkan sebuah program kaitannya dengan kesehatan mental. Dan kasih training nih, capacity building nih kepada staff-staff lokal ini. Kalau ngelihat nih teman-teman ada di sini nih, di bawah pohon nih gitu. Saya kasih training kepada mereka karena situasinya benar-benar emergency, nggak ada ceritanya kayak teman-teman kelas di kelas kasih training apa, nggak akan ada situasi seperti itu. Bahkan teman-teman lihat yang di gambar bawah, pojok kanan bawah ini, mereka ini belajar loh, ini sekolah mereka loh. Gitu. Ini mereka pergi ke sekolah nih, gitu. Kayak gini sekolahnya di bawah pohon kayak gitu. Ini sekolah nih gitu. Ini mereka sekolah nih. Kebayang kan gitu kan? Lantainya masih tanah gitu kan. Tapi mereka ada kesungguhan nih, benar-benar pengen belajar gitu. Nah, bagaimana dampak psikologis itu terhadap keseharian mereka nih gitu. Bahkan untuk makan dan segala macam mereka susah nih gitu. Nah, bagaimana kita memberikan program kesehatan mental atau layanan-layanan psikologis kepada mereka. Ini ketika saya di Sudan Selatan nih. Gitu. Tahun lalu. Nah, kemudian ini living kondisinya. Nih. Kalau teman-teman tahu apa ya? Kontainer ya, kontainer peti kemas ya, yang ada di pelabuhan-pelabuhan itu yang buat ngangkut barang yang besar banget itu. Nah, itu jadi kamar saya, tempat tinggal saya di sana. Kalau dilihat, ini kan ini kontainer-kontainer nih. Kontainer-kontainer yang ditaruh di tanah, diisi, disitulah saya tinggal. Disitulah kamar saya. Gitu, di sini. Kelihatan kan kecil banget nih. Tetapi di situ benar-benar di set nih, dibuat yang benar-benar senyaman mungkin nih. Gitu. Ini sisi depannya, ini sisi belakangnya. Saya punya kulkas, saya punya microwave, kamar mandi dalam gitu kan. Ada AC-nya di sini gitu kan. Ya, ada berangkas segala macam. Tapi karena benar-benar memang dia disetting untuk pekerja kemanusiaan yang ada tinggal di sana. Gitu. Ini living condition-nya, benar-benar tanah yang gersang gitu. Tapi di sisi lain bukan berarti ketika kita bekerja dalam konteks kemanusiaan yang tadi saya ceritakan sebelumnya, bukan berarti ketika kondisinya berat gitu kan, kemudian kita tidak dipertimbangkan well-being-nya. Ini yang menjadi nilai lebih ketika kita bekerja dalam konteks kemanusiaan. Karena organisasi-organisasi kemanusiaan berarti ketika kita memberikan asistensi dan kita tinggal di tempat yang sulit nih, yang berat medannya, kemudian kita akan dibiarkan begitu saja. Enggak, tetapi kita benar-benar dijamin kehidupannya, kesejahteraannya, dan lain-lain. Makanya tadi bilang, bukan berarti ketika saya tinggal di kontainer itu saya akan dibiarkan. Enggak, gitu. Saya benar-benar dapat fasilitas nih, semua, untuk memastikan kondisi well-being saya. Dan setiap 7 minggu, yang tadi saya bilang ada namanya RNR, Rest and Relax. Setiap 7 minggu itu, saya harus meninggalkan negara ini untuk pergi ke negara terdekat. Tujuannya apa? Buat istirahat. Gitu. Karena di sini kan situasinya cukup berat gitu, medannya sangat berat nih, sehingga itu juga menjadi aturan dari HRD. Kalau teman-teman biasanya kenal ada namanya cuti ya, cuti itu kan salah satu bagian dari aturan HRD yang harus diambil oleh staf, oleh pekerja untuk menjaga kesejahteraan psikologis mereka, agar mereka libur nih. Kenapa sih dalam 1 minggu itu ada Sabtu dan Minggu untuk kita libur nih? Kenapa dalam 1 bulan itu misalnya ada 1 hari dia dapat cuti misalnya? Sama halnya dengan ini, karena ini medannya berat, karena ini medannya cukup berat, sehingga kita dapat fasilitas itu. Setiap 7 minggu kita diharuskan untuk meninggalkan negara itu. Tidak hanya diharuskan meninggalkan begitu, kamu harus pergi, tetapi semua itu dibiayai, ditanggung. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, kembali ke sana ditanggung, uang makan selama saya berlibur ditanggung, kemudian hotel selama saya berlibur juga ditanggung sama mereka, sampai saya kembali lagi ke sini. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga psychological well-being atau kesehatan mental kita. Gitu. Jadi itu menariknya nih, pekerjaan di kemanusiaan itu lebih ke sana. Meskipun kita medannya berat, tetapi ada pengharapan. Kita benar-benar jaga betul gitu. Nah, nanti salah satu bagian dari ilmu psikologi klinis ya. Kalau teman-teman tadi udah bilang bahwa cabangnya psikologi itu ada psikologi pendidikan, ada psikologi perkembangan gitu kan, ada psikologi sosial, ada psikologi klinis. Nah, di dalam psikologi klinis itu sendiri ada cabangnya lagi. Salah satunya adalah psikologi klinis makro. Nah, kalau layanan-layanan yang teman-teman biasa tahu nih,
Ya kalian biasa tahu itu kayak misalnya tadi ngasih konseling, ngasih psikoterapi, itu kan layanan klinis. Tetapi itu kita bilangnya layanan psikologi klinis yang mikro, yang kecil, yang sedikit nih. Karena misalnya dalam waktu 1 atau 2 jam, saya hanya bisa menjalankan 1 sesi buat klien. Tetapi kalau dalam psikologi klinis makro, saya bisa dengan kemampuan klinis saya bisa menjangkau komunitas lebih luas lagi, lebih besar lagi. Caranya apa? Program. Nah, inilah yang sekarang saya kerjakan di tempat kerja saya yang sekarang. Kita mengimplementasikan salah satunya adalah psikologi klinis makro. Kalau kita mau kaitkan dengan ilmu yang teman-teman pelajari. Seperti apa? Pertama, assessment. Untuk melihat yang assessment, yang saya assessment bukan saya assess kondisinya si klien, tetapi yang saya assess adalah kondisi kesehatan mental di sebuah negara. Gitu. Bagaimana ketersediaan di sini ada namanya mapping service. Ada nggak layanan psikologi klinis di negara ini? Kalau ada, berapa banyak? Populasinya berapa banyak nih? Gitu. Aksesnya berapa banyak nih? Gitu. Termasuk ada prevalensi nih, prevalensi atau kecenderungan mereka-mereka dengan gangguan psikologis, misalnya. Kayak gitu-gitu. Dari situ, ketika saya udah dapat gambaran kerangkanya, kemudian saya bikin program nih, program kesehatan mental. Oh, programnya seperti ini loh. Mereka butuh layanan psikologi apa? Misalnya psikologi dasar misalnya. Kemudian mengintegrasikan nih ke dalam layanan yang sudah ada, misalnya primary healthcare. Kalau teman-teman di Indonesia tahu ada namanya puskesmas misalnya. Nah, ternyata di puskesmas itu kan nggak ada nih sampai sekarang. Nah, itu juga menjadi salah satu bagian. Makanya dibilang ada namanya advokasi. Saya advokasi nih kepada Kementerian Kesehatan untuk ini penting loh nih, ada kebutuhan nih, mereka butuh psikolog klinis nih, gitu. Dan ketika nggak cuma ngasih tahu bahwa kita butuh, tetapi karena saya bekerja dengan lembaga kemanusiaan yang kami juga punya dana, maka kita akan memberikan pelatihan nih kepada lokal resource nih, sumber daya SDM yang ada nih, bagaimana kita bisa memberdayakan mereka untuk memberikan layanan. Atau misalnya teman-teman di Indonesia sudah mulai dikembangkan ada namanya mental health nurse. Mental health nurse itu adalah perawat yang dia mendapat skill atau pendidikan tambahan dalam konteks kesehatan mental di situ. Capacity building, meningkatkan potensi atau pengetahuan mereka, kemudian kita implementasikan. Begitu udah diimplementasikan, ada evaluasi lagi. Kayak gitu. Jadi lebih benar-benar kalau di sini lebih ilmu klinis yang teman-teman biasa pahamin itu yang tadi kalau misalnya dengan klinis mikro nih, saya dalam waktu sehari misalnya sehari itu jam efektif kerja 5 jam. 5 jam itu mungkin kalau saya mengerjain sesi dengan klien, mungkin saya hanya dapat 2 atau 3 klien maksimal dalam 1 hari. Tapi kalau di sini dengan klinis makro itu dengan skill atau dengan potensi psikologi klinis yang saya punya, saya bisa mendapatkan cakupan yang lebih besar lagi, masyarakat yang lebih luas lagi, kayak gitu. Gitu. Ini yang sekarang dikerjakan. Tertarik dengan kerjaan kemanusiaan? Nih, kunciannya ada di sini. Field experience, academic, degree. Nah, bekerja dengan yang tadi saya sebutkan, kan saya udah ceritakan beberapa konteks. Ada konteks HIV/AIDS, ada konteks remaja, kesehatan seksual dan reproduksi, pengungsi, disaster atau bencana alam, negara konflik, gitu ya. Nah, kita bekerja di pekerjaan kemanusiaan itu yang membuat kita dihargai mahal, ya, yang tadi udah saya ceritakan di awal, itu gambaran untuk volunteer aja, biar teman-teman kebayang nih, berapa kalau Pak Adi bilang dihargai mahal, seberapa mahal sih? Gitu. Apa sih yang dihargai mahal di sini? Field experience atau pengalaman kita dibandingkan dengan akademik, gitu, academic degree misalnya, yang membuat kita mendapatkan penghargaan yang mahal, yang membuat kita mendapatkan gaji yang lebih mahal, yang membuat kita mendapatkan nilai atau level yang lebih tinggi itu adalah pengalaman kita. It doesn't matter. Nggak peduli kalian mau master atau doktor. Atau bahkan cuma S1 psikologi. Tetapi kalau kalian benar-benar sudah lama punya pekerjaan di situ dalam konteks humanitarian ya, atau pekerjaan kemanusiaan, maka level kalian akan lebih tinggi. Contoh, tahun 2013, misi pertama, saya selesai pendidikan S2 saya 2010. Kemudian 2013 itu saya join dengan salah satu lembaga kemanusiaan. Saat itu gaji saya masih sekitar kurang lebih 15. Itu 5 tahun lalu. 5-7 tahun yang lalu lah. 15 juta satu bulannya. Dan supervisor saya yang levelnya itu 2 level di atas saya. Bahkan dia ini belum master. Dia ini mungkin, saya nggak yakin kalau dia ini psikolog, tapi dia itu sudah levelnya di atas saya.
Kebayang kan? Gitu. Saya seorang master degree, saya udah punya pendidikan S2, saya seorang psikolog, tetapi supervisor saya ini, dia bahkan mungkin masih S1. Tapi bisa jadi, kebayang kan, level saya aja, gajinya masih 15-16 jutaan. Kebayang kan ketika dia 2 level di atas saya, pasti sangat-sangat jauh di atas itu. Gitu. Berarti menunjukkan apa di situ? Penghargaan yang diberikan dalam pekerjaan kemanusiaan itu tidak melulu soal academic degree, kecuali posisi-posisi tertentu. Kayak misalnya posisi yang saya kerjakan sekarang. Ya, saya nggak hanya pegang sebagai konsultan untuk program, tetapi saya juga megang konsulan untuk lisensi untuk psikolog klinis bagi staf-staf PBB yang ada di negara ini ketika mereka butuh layanan klinis. Itu kan tambahan nih. Tetapi ketika kita benar-benar bekerja dalam setting program nih, itu bahkan nggak perlu gitu, karena saya tahu bahwa tidak semuanya teman-teman yang join sama kita ini ada kemungkinan beruntung nih nanti kedepannya bisa jadi psikolog klinis. Kalau nggak, tekunin aja. Gitu. Kalau senang dengan pekerjaan kemanusiaan, dengan yang tadi saya berikan gambaran, ternyata teman-teman, oh ternyata bisa ya. Gitu. Nah, gimana caranya? Cara mulainya, nih. Sekarang nih, kalau teman-teman udah mulai nih, ini cara mulainya. Mumpung masih mulai kan, tadi katanya Pak Mada, biar teman-teman punya kebayang dari awal nih, apa yang harus dilakukan, gitu kan. Nah, ketika ada aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, misalnya kan ada career center nih, punya UMM kan punya career center nih, misalnya punya bikin volunteer, punya ikutin aja gitu. Ikut, join, gabung gitu. Karena tidak semuanya, sekali lagi, tidak semuanya bisa kita hargai dengan materi. Bukan berarti ketika tadi di awal saya kasih gambaran tentang berapa sih gajinya gitu. Enggak, saya tidak menekankan pada gaji, tetapi lebih pada ada proses di situ. Gitu. Seimbang nih. Saya tanya nih, logikanya ya. Kalau saya melulu selama studi, saya di kampus terus setiap hari saya kuliah, ngerjakan PR, ngerjakan tugas, saya belajar tekun setiap hari, setiap bulan, setiap semester, saya dapat IPK di atas 3. Wajar nggak kira-kira? Saya tanya teman-teman, wajar nggak kira-kira? Tiap hari saya ke kampus, saya kerja, saya belajar dengan tekun, saya menghadiri kuliah, perkuliahan, dan lain, saya belum belajar aja. Saya IPK-nya selalu di atas 3. Wajar nggak? Wajar. 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 Tapi, ya kalau saya misalnya, saya ini rajin belajar tekun gitu kan, plus saya aktivis BEM, saya asisten lab, saya join sama career center, banyak kerjaan-kerjaan yang saya ikutin, aktivitas kemahasiswaan, tapi saya tetap bisa jaga IPK saya. Luar biasa nggak kira-kira? Luar biasa, Mas. Nah, logikanya seperti itu. Karena itu yang menjadi bekal yang nanti ketika kalian mulai pekerjaan. Kalau misalnya kalian hanya belajar pada potensi akademik aja, nanti ketika misalnya interview kerjaan, setelah selesai akan interview kerjaan, minimal ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya mencaratkan IPK-nya minimal 3. Kalian IPK-nya 3,5. Tetapi dilihat dari CV-nya, oh ya wajar, dia nggak ada aktivitas kemahasiswaan kok. Gitu. Dia nggak ikut BEM, dia tekun aja belajar. Ya wajar kalau dia dapat IP 3,5. Tapi akan sangat-sangat luar biasa kalau dia IP-nya misalnya 3,5, nggak usah 3,5, 3,3, 3,4 misalnya IPK-nya. Tapi dia pernah jadi ketua BEM misalnya. Oh, dia pernah jadi asisten lab. Jadi sepanjang histori perjalanan kuliahnya dia selama 4 tahun itu, dia banyak aktivitas yang dia ikutin. Sehingga dia akan punya nilai lebih nih dibandingkan dengan yang tadi kandidat pertama yang mungkin dia IPK-nya 3,5. Tapi dia cuma belajar aja gitu. Ya wajar kalau saya cuma belajar aja saya dapat nilai yang bagus. Gitu. Dapat poinnya kan di sini bahwa nggak hanya akademis gitu. Karena begitu kita berorganisasi nih ada kematangan sosial di situ. Oh berarti orang ini bagus nih, interaksi sosialnya bagus, teamwork-nya bagus. Karena kan ketika kita berorganisasi kan juga ada mengasah kemampuan sosial kita. Meeting, misalnya kan nanti teman-teman organisasi-organisasi kecil, nah kita belajar nih keterampilan sosial nih, gimana saya buka rapat, gimana saya mulai diskusi, itu kan social skill nih. Kalau saya cuma melulu akademis aja, saya nggak punya kesempatan buat itu. Gitu. Saya nggak memiliki keterampilan sosial untuk bisa ke sana. Nah, ikutin kayak gitu. Yang penting terakhir adalah lebih pada keterampilan berbahasa Inggris, karena mulai sekarang nih, kalau saya boleh jujur ya, saya lulus S2 itu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bahasa Inggrisnya lumayan lah, tapi saya nggak pernah pakai. Gitu. Saya nggak pernah pakai. Bahkan, saya masih ingat banget, waktu saya mau tesis ya, saya mau tesis itu, saya harus review 11 jurnal untuk bekal saya. Apa yang saya lakukan? Saya bayar translator.
karena saya nggak mampu kerjakan itu. Saya nyesel banget gitu. Kenapa ya? Saya nggak dari S1 dulu benar-benar saya terus belajar karena skill ya, bahasa itu kan kemampuan yang harus selalu dipakai. Ketika kita nggak jarang dipakai gitu, itu akan turun nih. Nanti teman-teman belajar psikologi kognitif. Kayak kenapa sih gitu kemampuan atau skill itu jadi faded atau padam gitu. Nah, ini penting untuk kalau teman udah punya bekal, udah punya bakat, bahasa Inggrisnya udah bagus, udah jago, pertahankan gitu. Karena kalau teman-teman tertarik nih, itu bisa menjadi bekal buat ke depan. Yang terakhir adalah lebih pada komitmen. Seneng nggak gitu? Kayak yang tadi saya bilang gitu kan, bukan berarti ketika saya memutuskan, misalnya 2011 memutuskan untuk saya keluar dari karir saya sebagai dosen, bukan berarti karena pekerjaan sebagai dosen itu nggak bagus, enggak gitu. Itu lebih pada pilihan gitu. Saya hanya ngerasa bahwa ini bukan saya gitu. Ini bukan Adit loh. Karena dia dari awal pengen jadi psikolog klinis. Kalau kita bicara soal pekerjaan ya, siapa sih nggak pengen jadi dosen? Siapa sih nggak pengen kayak Pak Madani misalnya? Gitu kan? Secara sosial, status sosialnya bagus, dipandang loh gitu. Jadi dosen. Bahkan saya 2-3 tahun pertama itu saya masih di-blaming. Saya masih selalu disalahkan oleh orang tua saya. Karena papa saya adalah seorang guru, kami dari kalangan akademis, dan bagi mereka pekerjaan dosen itu pekerjaan yang top banget, luar biasa. Gitu. Siapa sih nggak pengen gitu kan? Tetapi apa yang saya lihat bahwa, Pak, ini bukan yang saya pengen gitu. Saya dari awal ya, kalau tadi Pak Amanda bilang ada beberapa fase di mana pindah-pindah nih. Ada minatnya. Awalnya saya pengen jadi klinis, kemudian di tengah-tengah saya jadi sosial nih. Akhirnya skripsi saya jadi industri nih. Nah, saya orang yang cukup dalam tanda kutip lebih komitmen ya. Jadi dari awal saya pengen belajar psikologi itu, saya memang benar-benar dari awal saya udah set, saya pengen jadi psikolog klinis. Sehingga saya benar-benar lurus nih gitu. Selama perkuliahan saya kuliahnya benar-benar saya fix, saya pengen jadi psikolog klinis. Dan orang tua saya udah janji memang kalau kamu bener, kamu dapat nilai bagus setelah lulus kamu langsung ambil master. Itu pada nilai lebih ya. Kebetulan saya dapat peluang, saya dapat kesempatan untuk lanjut studi sebagai magister profesi untuk ngambil gelar psikolog klinis. Kalau toh tidak gitu. Tadi saya bilang gitu, ada kesempatan nih gitu. Dengan pekerjaan kemanusiaan itu bisa loh, saya bisa, bahkan supervisor tadi yang saya cerita, supervisor saya itu bahkan levelnya di atas saya dan dia mungkin bukan master, hanya apa dia punya pengalaman yang lebih lama dari saya. Di bidang apa? Di bidang kemanusiaan. Komitmen nih. Gitu. Follow your passion. It will lead to your purpose. Ikutin aja passionnya. Kalau teman-teman ngikutin passionnya, itu akan bawa teman-teman ke sana. Yang nanti teman-teman pengen capai nih. Gitu. Ini beberapa referensi, nanti teman-teman bisa klik, yang tadi saya bilang UNV, itu ada di sini, teman-teman bisa klik. Nah, di atasnya United Nations Volunteer itu ada namanya YPP, Young Professional Program. Young Professional Program ini tidak setiap tahun ada, jadi ini dikhususkan buat anak-anak muda yang top banget. Gitu. Buat anak-anak muda, lulusan-lulusan sarjana, S1, ya, bahkan zero experience. Bahkan mereka nggak punya pengalaman, tapi kalau dia lolos sama tesnya, dia akan langsung menjadi staff internasional, levelnya profesional P1 bilangnya. Profesional program yang 1. Kayak saya sekarang, kalau saya sekarang ini kan P3 ya, level saya sekarang itu P3. Di level P3 nanti dia akan bisa langsung loncat gitu. Dia nggak akan perlu nunggu seperti saya 7-8 tahun untuk berada pada posisi saya sekarang gitu. Tapi ketika dia berhasil masuk di Young Professional Program ini, karena dia dibuka oleh lembaga PBB untuk anak muda berbakat yang luar biasa, dia akan levelnya langsung di P1. Gitu. Boleh dicoba, ini beberapa referensinya kalau teman-teman tertarik di pekerjaan-pekerjaan ke manusia. Oke, that's all yang saya bisa sharing. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke depannya, kita mau in touch dan lain-lain, ini adalah kontak saya bisa di Instagram, Skype, dan Line. Ini ID saya. Ini misi terakhir saya di South Sudan kemarin. Oke, saya kembalikan Mbak Dina. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, kayaknya saya lihat ada chat nih. Ya. Baik, terima kasih Mas Adit. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya buka sesi tanya jawab sekitar untuk sesi pertama. Silakan 3 penanya terlebih dahulu. Ini kayaknya udah ada di chat box ya. Saya baca ya dari Muhammad Alifa. Ini semacam psikososial. Iya, betul. Ini adalah pekerja yang bilangnya. Jadi title saya yang sekarang itu kita bilangnya di sana kita bilangnya MSPSS ya. Saya coba kembalikan ke beberapa slide sebelumnya. Di situ saya bilang MSPSS, Mental Health
and psychosocial support. Jadi kesehatan mental dan dukungan psikososial. Gitu. Jadi yang di sini ini yang tadi saya ceritakan bahwa saya mengerjakan sesi klinis ya. Nah, ini yang membedakan pekerjaan di kemanusiaan. Kalau teman-teman di kampus lebih punya kitab ya, nanti teman-teman akan belajar namanya DSM 4, DSM 5, Diagnostic and Statistical Manual. Jadi itu panduan yang digunakan oleh para psikolog klinis yang bekerja dalam setting klinis ya di rumah sakit untuk menegakkan diagnosa. Kalau kita pekerja kemanusiaan, kita tidak menggunakan istilah itu meskipun merujuk pada istilah yang sama, tetapi kita bilangnya MSPSS, Mental Health and Psychosocial Support. Kesehatan mental dan dukungan psikososial. Gitu. Jadi lebih ke sana. Tetapi di dalamnya benar-benar dibutuhkan pengalaman klinis yang lebih mendalam. Kalau di sini kan saya sebagai klinis sih gitu. Tapi begitu saya sudah masuk, saya berpindah ke program yang lain, saya sudah tidak terlalu mendalam sebagai seorang psikolog klinis, tetapi saya lebih pada program psikososial gitu. Itu yang membuat konteksnya berbeda. Nah, ini yang benar-benar psikososial. Ini kan PSS itu sebenarnya lebih ke psychosocial support for child protection. Jadi yang ditanyakan, ya ini adalah psikososial. Gitu. Tetapi benar-benar kita bicara soal program. Mungkin ini juga Mas. Tadi Mas Adip kan juga pernah menyinggung tentang psikologi, macam-macam psikologi, ada psikologi sosial, psikologi klinis. Mungkin bisa dijelaskan mengenai perbedaan apa sih psikologi sosial sama psikologi klinis. Kan bisa kita lihat nih, kalau sebetulnya Mas Adip ini lebih, kalau dilihat secara umumnya, mungkin Mas Adip ini lebih ke psikologi sosialnya, tapi ternyata kan Mas Adip ini fokus ke klinis. Ya, betul. Jadi kalau psikologi sosial itu kan dia lebih lihat ke sosial kemasyarakatan. Kalau teman-teman nanti belajar kemarin kan katanya sudah dapat presentasi tentang psikologi industri ya. Bagaimana kita menerapkan ilmu psikologi dalam konteks industri dan organisasi. Bagaimana kita profiling ke karakter kepribadian seorang ketika dia dicocokkan dengan profesi-profesi tertentu misalnya. Kan nanti akan banyak dengan misalnya, oh saya udah beberapa kali tes untuk melamar pekerjaan tertentu nih, gitu ya. Ternyata saya gagalnya di psikotes nih, kayak gitu misalnya. Kenapa ya kayak gitu-gitu kan? Itu salah satu cabangnya psikologi industri. Bahkan kemarin saat misalnya ada beberapa posisi-posisi yang ternyata dia itu anak saya ini kreatif, ada keluhan nih dari orang tua, anak saya itu pinter loh, dia itu kreatif gitu. Dia itu imajinasinya bagus, dia waktu prestasinya bagus gitu kan. Tapi kenapa ya dia nggak keterima loh di Astra? Oh, kenapa nggak keterima di Astra? Kenapa? Karena posisi yang dia lamar dia adalah sebagai operator gitu. Operator mesin. Memang bagus nih organisasinya Astra, Honda, siapa sih nggak pengen masuk Astra? Gitu kan. Tetapi posisi itu hanya sebagai operator mesin gitu. Operator mesin ini dia nggak butuh orang kreatif. Kalau orang kreatif ditaruh sebagai operator mesin, dia akan bosen nih, dia akan jenuh. Gitu kan? Nah, itu kan karakter nih. Perusahaan nggak mau dong ambil resiko meng-hire atau mempekerjakan orang-orang yang bukan berarti orang pintar itu akan selalu dapat pekerjaan loh. Justru karena dia pintar, justru karena dia sangat kreatif, gitu kan, dia malah nggak dapat posisi itu. Kenapa? Karena di posisi itu nggak butuh orang yang pintar. Posisi itu hanya butuh orang yang tekun, orang yang suka pekerjaan-pekerjaan yang monoton misalnya. Itu cocok buat dia karena dia operator mesin, tiap hari kerjaan dia dengan mesin gitu. Nah, untuk menentukan orang-orang yang tepat, disitulah pekerjaan namanya psikologi industri dan organisasi untuk tahu nih gitu, untuk mencocokkan antara profil pekerjaan. Oh, pekerjaan ini butuh orang dengan karakter seperti ini. Saya punya 100 orang pelamar. Cocok nggak dengan pekerjaan yang saya akan berikan? Nah, itu adalah psikologi industri dan organisasi. Perkembangan misalnya. Psikologi perkembangan, kalau teman-teman kan udah paham nih, nanti pasti akan baca psikologi perkembangan. Ada anak-anak dengan kebutuhan khusus misalnya. Di sekolah-sekolah gitu kan, sekolah ABK misalnya, kaitannya dengan tugas-tugas perkembangan mereka, ada perkembangan yang terhambat nih, anak saya terlambat bicara ya, teman-teman lainnya rata-rata umur 1 tahun sekian, bahkan dia udah bisa bicara nih, tapi kenapa anak saya nggak bisa ya, kayak gitu. Nah, ketika ada kejanggalan-kejanggalan yang demikian, itu masuk dalam psikologi perkembangan, untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan dimensi perkembangan seseorang. Sosial lebih ke komunitas nih, psikologi komunitas. Nah, dari semua itu, yang saya kerjakan sekarang lebih ke psikologi klinis. Memang ini adalah sesuatu yang agak jarang dilakukan.
psikolog klinis yang bekerja dalam konteks kemanusiaan itu sangat-sangat terbatas. Pasti kalau misalnya teman-teman yang umumnya, teman-teman pahamin ya, psikolog klinis itu pasti akan bekerja dengan mereka-mereka misalnya di rumah sakit jiwa. Ya, memberikan layanan konseling atau psikoterapi bagi pasien dengan gangguan kejiwaan. Mereka-mereka dengan depresi, misalnya, ngasih konseling, ngasih psikoterapi. Ya, itu yang saya kerjakan juga. Tetapi konteksnya bukan di rumah sakit, konteksnya bukan di klinik, tetapi konteksnya di bidang kemanusiaan. Mereka ini depresi, mereka ini trauma. Traumanya kenapa? Karena konflik berkepanjangan, karena peperangan di negara mereka, karena bencana alam, disaster. Pasti mereka mereka mengembangkan gangguan-gangguan psikologis gitu. Dan gangguan psikologis yang dikembangkan pasca bencana atau pasca konflik, pasca peperangan, ini akan berbeda dengan gangguan psikologis yang dikembangkan oleh masyarakat kita yang ada di Indonesia, yang mereka tidak terpapar dengan situasi konflik kayak gitu. Nah, itu yang membedakan kekhasan spesialisasi yang saya miliki dengan psikolog klinis yang pada umumnya. Karena saya bekerja dalam beberapa konteks bidang kemanusiaan yang berbeda, tapi tetap peran saya sebagai seorang psikolog klinis. Itu juga yang menjadi challenge gitu. Karena saya tetap maunya, saya agak strict minded gitu. Saya orangnya agak dalam tanda kutip kurang fleksibel ya. Saya harus benar kalau saya udah pengen sesuatu nih gitu, saya harus tetap kejar apa yang saya pengen. Gitu. Sehingga itu yang membuat saya tetap bertahan sampai sekarang. Saya pokoknya maunya minded banget. Saya kalau kerjaannya nggak klinis, saya nggak akan ambil. Meskipun saya harus nunggu 3 atau sampai 6 bulan, karena pekerjaan salah satu challenge-nya adalah ketika kita bekerja dalam konteks humanitarian itu kadang ada career gap gitu, loncat-loncat gitu. Ada kalanya 3 bulan saya harus nunggu project baru. Tetapi begitu kita udah punya pengalaman ya, experience yang udah benar-benar cukup bagus lah, gantian sekarang. Kayak misalnya 2-3 tahun belakangan, gantian saya yang milih. Kalau sebelumnya saya milih pekerjaan. Pekerjaan mana yang duluan, itu yang saya ambil. Kalau sekarang, gantian saya yang milih. Mana yang mau saya ambil. Gitu. Jadi biasanya, begitu proyek belum berakhir, saya udah kayak kemarin, saya mau di kayak yang ini, South Sudan, begitu saya mau selesai, 1 bulan sebelum saya selesai, saya udah sign kontrak baru untuk pekerjaan baru saya di sini. Jadi, begitu saya udah selesai, di Sudan, karena waktu itu tahun lalu Lebaran ya, saya pulang Lebaran, saat saya pulang Lebaran itu saya udah tenang, saya udah sign kontrak baru untuk pekerjaan saya yang sekarang. Jadi di akhir bulan itu saya udah double gajinya, gaji terakhir di kerjaan saya sebelumnya dan gaji baru di tempat kerjaan yang baru saya, kayak gitu. Jadi itu challenge-nya memang karena begitu kita udah punya, itu yang tadi bilang gitu, konteksnya benar-benar yang klinis banget, tetapi hanya beda ranahnya. Ya, ini ada pertanyaan yang dimasuk ke private. Apakah Bapak yang membawa ke asosiasi PBB dan mendaftar ini? Ya. Jadi kalau kita, kalau sepanjang 10 tahun perjalanan karir saya bekerja di kemanusiaan itu, tidak pernah sekalipun saya mengerjakan psikotes. Jadi benar-benar yang mereka lihat, yang saya jual itu hanya experience gitu. Kita mengenal ada namanya pool ya. Pool itu yang tadi saya sharing ke teman-teman di link ini, di link yang nanti saya bukakan di habis ini ya. Nah, di link ini itu adalah pool nih. Misalnya ini ya, UNV ya. Nah, di sini kalian akan masuk, saya share baru. Ketika mengikuti kegiatan KSR PMI, itu bisa menjadi salah satu nilai lebih nggak sih? Yes, bisa banget gitu. Karena KSR atau PMI itu kan sebenarnya kan itu nilai, itu kecilannya dari IFRC ya, Palang Merah Internasional gitu. Tetapi di daerah itu kita bilangnya Palang Merah Indonesia gitu. Nah, itu cabang-cabangnya gitu kan. Nah, poinnya apa gitu? Karena begitu teman-teman tadi join dengan organisasi-organisasi kemanusiaan itu, dari zaman kuliah itu akan benar-benar menjadi nilai lebih nih gitu. Oh, ada Pak Jainul ternyata. Nah, dulu nih, ini senior saya yang dulu barengan dengan misi kemanusiaan. Saya nggak pernah menyangka bahwa pengalaman saya dengan UMM, apa Mas Zainul namanya, kita dulu krisis center ya? Krisis center ya. Waktu itu kita misi bencana ke Jember dan ke Jogja. Waktu itu zaman saya masih krisis center bukan ya namanya Mas ya? Iya. Trauma center. Oh, trauma center. Ya. Nah, PKT. PKT, Pusat Konseling Trauma, ya, gitu. Itu zaman saya mahasiswa, gitu.
saya tidak pernah menyangka kalau ternyata zaman saya itu iseng-iseng aja gitu. Saya nyoba aja dulu. Gitu. Saya tidak menyangka kalau ternyata itu menjadi pengalaman buat saya dan saya mulai menikmati gitu. Saya seneng gitu kerja di kayak gitu dan ternyata keterusan nih gitu. Kebawa sampai sekarang. Bisa banget. Jadi intinya itu tadi gitu. Adit, Selanjutnya ada mungkin pertanyaan saya lagi, Mas. mau share sedikit ya. Boleh, Pak Mada silahkan. Sekarang ini ada namanya Maharesigana, Mas. Mahasiswa tanggap bencana atau bagaimana begitu ya. Jadi buat teman-teman di UMM, jadi nggak cuma psikologi yang mungkin tertarik untuk volunteer gitu ya. Ketika misalnya ada musibah, ada bencana, lalu pengen ikut menjadi misalnya tim psikososial, nah itu bisa gabung ke Maharesigana. Dan kebetulan psikologi itu biasanya timnya yang paling banyak dari psikologi. Relevan antara latar belakang keilmuan kita dengan Maharesigana. Nah, kalau dulu kan mungkin Pak Adi pada TKT atau apa itu ya. Nah, sekarang ada Maharesigana. Terus juga ada di fakultas itu Pak Adip namanya Lembaga Psikologi Terapan Psikososial. Nah, itu ada Pak Zainul juga kalau nggak salah di situ. Nah, itu juga salah satu menangani yang seperti ya urusan kemanusiaan gitu Pak Adip. Betul, betul. Nah, itu yang jadi nilai lebih nih gitu. Ketika teman-teman punya platform gitu, kasarnya ada nih gitu. Di kampus ini kita udah punya gitu. Kita tinggal pakai bagaimana kita mengoptimalkan yang tadi saya bilang di awal agar kita itu kuliah itu nggak cuma melulu di kampus aja, nggak cuma ngerjain akademis aja gitu kan. Tetapi ada aktivitas-aktivitas yang lain. Ini mungkin akan sekaligus menjawab yang tadi disampaikan oleh Muhammad Alifah bahwa orang yang kurang pandai bersosialisasi gitu bisa nggak terjun dalam kemasyarakatan. Ketika kita memahami gitu bahwa ada orang yang kayak gitu ya kurang pandai misalnya, berarti kan kita sudah ada pada satu level bahwa oke, saya mendapatkan insight, saya mendapatkan pemahaman bahwa oh saya ini belum pandai bersosialisasi. Nah tinggal berarti kan dari agar ini yang membuat kita berbeda dari teman-teman yang belajar psikologi dengan yang nggak belajar psikologi. Berarti ketika saya udah dapat insight, oh berarti saya kurang pandai bersosialisasi. Apakah saya akan terus diam demikian? Gunakan kesempatan sekarang ini buat kita belajar, benar-benar belajar gitu. Gimana caranya agar saya ini mampu bersosialisasi dengan baik. Kalau teman-teman percaya saya dulu paling nggak bisa loh ngomong kayak gitu. Saya paling nggak bisa gitu. Tapi saya challenge diri saya tantang diri saya. Mulai dari semester 5, saya mulai ikut asisten lab. Mulai saya ngasih misalnya ngomong di kelompok-kelompok kecil nih. Karena saya tahu bahwa nanti ketika saya jadi psikolog nih, saya harus bisa nih. Gitu. Saya harus bisa ngomong. Itu jadi challenge, itu jadi tantangan buat saya. Gitu. Nah, itu yang menjadi sesuatu hal yang membedakan kita. Itu yang saya selalu bilang bagi mahasiswa saya dulu waktu saya masih ngajar di kampus, bahwa itu yang membedakan antara kalian yang belajar psikologi dengan mereka-mereka yang tidak belajar psikologi. Apa yang membedakan? Bahwa paling tidak kalian punya knowledge, kalian punya pengetahuan. Itu yang membuat kalian menjadi lebih ke depan dibandingkan dalam mengatasi apa dimensi psikologis kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya sesuatu yang kita harus dikembangkan. Kayak tadi bilang, oh kayaknya saya nggak pandai bersosialisasi. Oh ya, apa yang harus dilakukan? Kembangkan dirinya misalnya. Kemudian, di kalangan yang sama-sama belajar psikologi, yang membuat kalian berbeda dari yang lainnya adalah mereka-mereka yang mampu mengimplementasikannya secara langsung. Beruntunglah ketika kalian berangkat dari misalnya keluarga-keluarga yang broken home misalnya, atau saya memiliki pengalaman buruk dengan masa lalu saya benar-benar masalah yang challenging dan lain-lain. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan buat saya mengimplementasikan ilmu psikologi itu buat saya. Itu yang membuat kita berbeda. Karena ilmu psikologi yang kita pelajari nggak cuma teori aja gitu. Itu benar-benar kita bisa implementasikan. Tetapi bukan berarti kemudian dengan pengalaman yang kita punya, kemudian kita nggak bisa berkembang. Intinya kan apa? Perkembangan. Kalau teman-teman nanti belajar psikologi kepribadian ya, ada teorinya Maslow, ada teorinya Freud, macam-macam itu. Nah, di situ kan ada namanya, konsep kepribadian ini seperti apa. Individu itu dikatakan kepribadiannya berkembang seperti apa. Nah, itu kan teorinya yang teman-teman pelajarin di kelas. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan teori yang dipelajari di kelas tadi. Ketika kita udah bisa mengatasi masa-masa krisis yang kita punya, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh nih, gitu. Pribadi yang strong, gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Gitu. Jadi kalau udah mulai menyadari sekarang, bagus nih, kita tinggal improve.
Ada pertanyaan terkait dengan pengalaman kerja minimal. Apa ada minimal pengalaman kerja? Oke, saya akan tayangkan beberapa contoh ya. Yang di situ memang dia cuma minta nggak harus psikolog gitu. Dia bahkan yang dia minta adalah sarjana psikologi. Saya akan tayangkan sebentar. Tahun yang lalu, ini posisi pekerjaan 2017, saya sudah highlight untuk posisi ini. University Degree in Psychology. Jadi, sarjana psikologi ini, atau bahkan sarjana sosial nih, atau mungkin counseling. Gitu. Jadi ini adalah job requirement-nya. Posisinya adalah ini, program asisten untuk dalam konteks migrants. Minimum 2 years of professional experience. Paling tidak minimal pengalaman 2 tahun. Gitu. Ini yang tadi saya ceritakan, posisi ini saat ini gajinya sekitar kurang lebih masih 15. Bayang loh ini, cuman sarjana psikologi loh dia mintanya, tapi apa minimum 2 tahun pengalaman. Gitu. Atau misalnya kalau level-level yang lebih spesifik ya, kayak misalnya pekerjaan yang dia membutuhkan klinis nih, pengalaman klinis nih. Ini yang tempat saya yang di Sidway di Myanmar, ini organisasi yang lain ya, organisasi kemanusiaan yang lain, bukan tempat saya bekerja, tetapi saya pengen kasih contoh aja di sini. Nah, ini pun juga sistemnya pool nih, gitu. Saya ada di dalam poolnya mereka. Ketika mereka ada posisi bukaan, mereka akan nawarkan ke saya, Adib, kamu mau kita kirim ke sini, bisa nggak? Gitu. Jadi saya ini ada di beberapa poolnya organisasi-organisasi kemanusiaan, dan saya tinggal lapor aja ke mereka. Begitu saya selesai misi, misalnya, saya selesai satu misi, saya tinggal lapor ke mereka, saya mau selesai nih. Ada nggak yang cocok buat saya? Dia akan carikan. Nah, kalau di sini, karena ini posisinya program manager, ini yang dibutuhkan lebih spesifik lagi, Master of Clinical Psychologist. Jadi kalau misalnya nanti lebih spesifik lagi, posisi-posisi tertentu, pekerjaan di, ini yang tadi ditanyakan, psikososial, mental health, and psychosocial support. Di dalam konteks, sekali lagi dia menekankan adalah humanitarian sektor. Apa yang mereka tawarkan ini, mereka bahkan sebutkan, specific condition salary. Ini di pengumuman mereka. Jadi di kebanyakan vacancy atau posisi-posisi pekerjaan yang mereka publikasikan, itu mereka sudah mencantumkan gaji. Berapa gaji yang kira-kira akan diberikan. Ini gaji bulanannya kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.300. Paling tidak sekitar 37 juta satu bulannya. Ada namanya per dim, jadi ini yang saya bilang tadi bersih. Jadi ketika misalnya teman-teman nanti dapat gaji bulannya sekitar 30 juta, ini bersih. Kenapa saya bilang bersih? Karena selama di misi kita dapat namanya per dim atau living allowance. Ini yang kita pakai buat makan. 7 juta ini kita pakai buat makan aja. Buat makan aja ya, karena tempat tinggal ditanggung sama mereka. Karena kita, yang tadi saya bilang, yang saat saya misi di South Sudan, saya tinggal di kontainer dan lain-lain, kan saya nggak bayar. Itu dibayar oleh mereka. Tapi saya masih dapat segini loh buat makan. Mau makan apa sih 7 juta satu bulan? Ditambah karena ini konteksnya tadi saya bilang konteksnya agak sulit ya, kita masih dapat namanya country allowance sekitar 150 euro, kurang lebih sekitar 2,5 juta. Di luar gaji yang kita dapetin. Jadi ini yang masuk bersih, benar masuk ke rekening kita itu sejumlah ini loh. Gitu. Ditambah ini 16%. Oh, ada tambahan lagi ternyata untuk non-French citizen karena organisasi ini adalah organisasi punyanya Prancis ya. Jadi kita orang Indonesia ini ada tambahan lagi. Segini allowance-nya. Kalau ada tambahannya sekian. Itu masuk ke rekening kita. Nah, ini yang tadi saya bilang RNR 20 RNR per year. Jadi ketika kita bekerja di tempat yang tempat konflik tadi, kita kan diharuskan setiap 7 minggu keluar dari negara itu. Nah, ketika kita keluar dari negara itu yang saya bilang dengan RNR, Rest and Recuperation 21 tahun. Dan kita keluar bukan hanya disuruh keluar, tetapi keluarnya juga dibiayai sama mereka. Gitu. Jadi itu terkait dengan pengalaman. Kurang lebih, semoga terjawab. Paling tidak 2 tahun. Ya. Sama tadi ada tambahannya, Mas. Itu apakah gender berpengaruh terhadap pekerjaan yang Mas ambil, sama kendala untuk bidang psikologi klinisnya seperti apa? Oke, jadi gender tidak berpengaruh sama sekali karena kita bekerja untuk pekerjaan kemanusiaan itu mereka sangat-sangat appreciate. Saya akan tunjukkan vacancy, mungkin saya masih ada sebentar ya.
Bahkan di situ di dalam vacancy mereka pun juga disebutkan pekerjaan kemanusiaan itu mereka benar-benar respect, bahkan ada beberapa pekerjaan yang dia sifatnya disabilitas gitu ya. Ada posisi-posisi yang dia benar-benar menekankan bahwa mereka dengan disabilitas mereka sangat-sangat dianjurkan untuk melamar, kayak gitu. Perempuan, female candidates are strongly encouraged to apply misalnya. Kandidat perempuan itu sangat-sangat dianjurkan untuk melamar misalnya, kayak gitu. Ada beberapa yang memang dia disebutkan nih gitu. Saya lagi carikan ada satu pengumuman yang memang di situ dia benar-benar disebutkan gitu dengan jelas bahwa pekerjaan itu memang tidak mendiskriminasi orang berdasarkan seks, gender, segala macam gitu. Itu nggak ada ininya sama sekali. Di situ benar-benar dia pertegas gitu. Sejak dari pengumuman itu mereka sudah sebutkan itu. Saya akan contohkan, semoga masih ada di vacancy itu. Biasanya di bagian akhir nih. Nih, ada disclaimer. Nih, di bagian akhir setiap vacancy pekerjaan dia sebutkan nih. Tidak ada biaya yang dibayarkan, gitu kan. Tidak menggunakan logo dan lain-lain, gitu kan. Termasuk di dalamnya nih. Notice, there is no application process. Jadi bahkan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan, misalnya di perusahaan-perusahaan tertentu, mereka-mereka yang terdiagnosa positif dengan HIV/AIDS, mereka tidak bisa melamar, misalnya. Nah, dalam konteks pekerjaan ini, di sini bahkan dia sebutkan dengan jelas. Tidak ada kaitannya dengan screening information terkait dengan HIV/AIDS, karena kita sangat-sangat menghargai privacy. Nggak ada diskriminasi based on this one. Gitu. Ini kan isu yang HIV itu isu yang sangat spesifik, sangat sensitif sekali loh. Gitu. Bahkan di sini pun mereka sangat-sangat appreciate, mereka sangat-sangat menghargai. Dan mereka akan diterima, apalagi ngomongin soal gender dan lain-lain gitu. Ngomongin soal gay dan lesbian segala macam itu suatu hal yang sangat umum gitu dalam pekerjaan yang seperti ini. Mereka akan appreciate sekali. Gitu. Nggak peduli, bahkan kita diskusi, oh saya seorang lesbian, saya seorang gay misalnya. Mereka tidak akan mendiskriminasikan. Bahkan misalnya anak angkat dan lain-lain dalam pernikahan sesama misalnya, itu pun mereka akan sangat-sangat menerima dan itu bisa diklaim gitu. Ada dependent namanya. Model-model kayak gitu. Jadi pekerjaan kemanusiaan itu benar-benar pekerjaan yang sangat-sangat respect gitu kan. Dengan namanya aja pekerjaan kemanusiaan gitu. Memanusiakan manusia gitu. Lebih ke sana. Gitu. Semoga itu terjawab. Nggak ada diskriminasi dan lain-lain. Untuk kendalanya sendiri, Mas, tadi ada yang bertanya kendalanya seperti apa? Kendala apa tuh? Mungkin kendala dalam menghadapi klien, kendala dalam seperti itu kayaknya, Mas. Oke. Mungkin lebih ke sejauh ini sih tidak ada kendala yang lebih spesifik. Bahkan itu sangat menguntungkan buat saya ketika kita bekerja dalam konteks yang beragam gitu ya. Karena ada beberapa konteks yang dimana saya itu mendapatkan, kalau kita kuliah nih ya, kita mendapatkan supervisi secara spesifik dari supervisor kita. Nah, begitu beberapa pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan itu kita dapat supervisor dari negara lain gitu. Kayak misalnya, terakhir kemarin di Aceh itu saya dapat supervisor saya seorang Itali gitu. Dan saya benar-benar belajar baru tentang family therapy, bahkan saya ditungguin gitu dalam sebuah sesi itu. Dan itu memperkaya kekayaan saya, memperkaya pengalaman dan skill saya sebagai seorang psikolog klinis. Nggak cuma ada di Indonesia aja kayak gitu. Lebih ke kalau misalnya bilangnya suka dukanya mungkin lebih kendalanya terkadang lebih pada project ya. Ada waktu saya bilang di awal-awal karir saya harus menunggu misalnya 3-6 bulan untuk mendapatkan project baru gitu kan. Kenapa ya? Karena saya masih limit experience gitu. Pengalaman saya masih sedikit. Tetapi 3-4 tahun belakangan saya lebih banyak gantian saya yang memilih gitu kan. Gitu. Lebih ke sana. Semakin banyak pengalaman yang kita punya. Karena kalau sekarang pekerjaan saya itu saya lebih melihat bahwa saya jualan CV lah gampangnya. Saya itu jual diri gitu. Gitu. Apa yang dijual ya? Pengalaman pekerjaan saya di tempat-tempat yang sebelumnya. Nggak cuman akademis aja gitu. Makanya itu juga yang menjadi kekayaan tambahan ketika teman-teman juga terlibat dalam beberapa aktivitas-aktivitas kemahasiswaan, aktivitas-aktivitas sosial di kampus gitu kan. Lebih ke sana. Kayak ini ada satu chat masuk ke private saya. Apakah psikolog klinis dapat bekerja dalam bidang penegakan hukum atau harus jadi psikolog forensik? Ya, kalau misalnya teman-teman yang sekarang banyak kasus-kasus misalnya psikologi forensik ya, psikolog forensik ya. Nah, karena dibilangnya psikolog, yang jelas mereka harus
menempuh pendidikan magister profesi dan dia harus punya lisensi sebagai seorang psikolog karena dia akan bekerja dalam konteks forensik nih gitu. Apa yang dia gunakan? Saksi ahli gitu. Saksi ahlinya dalam apa? Ya, dia harus membuat justifikasi gitu. Kalau psikolog forensik itu kan kalau yang tadi saya bilang contoh pekerjaan saya akan adalah bagaimana saya bekerja dalam konteks kemanusiaan. Bagaimana saya mengimplementasikan ilmu psikologi klinis saya dalam bidang kemanusiaan. Kalau forensik ini bagaimana dia seseorang itu mengimplementasikan ilmu psikologi klinis dengan justifikasi dia sebagai seorang psikolog klinis untuk dalam ranah hukum. Misalnya, ada korban kekerasan pada anak atau pencabulan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia kan harus bikin profil nih. Kenapa ya? Motifnya dibalik itu. Bagaimana dampak psikologis yang dihadapi oleh seorang anak yang mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, bagaimana membuat profil kepribadian dan lain-lain kalau dia bukan seorang psikolog? Dia harus membuat itu dan itu dibahasakan ke dalam bahasa hukum karena bahasa hukum itu agak sedikit berbeda. Tujuannya apa? Untuk memberatkan sanksi daripada si terdakwa tadi. Gitu. Lebih ke sana. Jadi pasti dia harus karena dibilangnya psikolog forensik ya, maka dia harus mendapatkan gitu, license gitu, mendapatkan ilmu izin praktek, lisensi sebagai seorang psikolog klinis. Gitu. Untuk wanita apa bisa bekerja? Oh, banyak banget teman-teman saya yang cewek. Jadi, pasti bisa. Permisi, Pak. Boleh. Saya mau bertanya, Pak. Sebelumnya, nama saya Nur. Pertanyaan saya terkait ini, Pak. Kan sekarang lagi pandemi ya, Pak. Kan pekerjaan yang berkaitan dengan manusia ini kan, apalagi yang misalkan kok saya lihat tadi dari pengalaman Bapak itu kan pekerjaan yang dimana kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, betul. Dalam kondisi pandemi ini, kira-kira terkena dampak sekali nggak Pak terkait kerjaan Bapak ini? Karena kan kalau misalkan harus lewat daring kan, ini ya tidak ada feel human touch-nya, maksudnya secara langsung gitu. Kan akhirnya kan ada batasan-batasan sehingga biasa itu terjadi bias gitu. Nah, kira-kira bagaimana menurut dampaknya lalu yang dilakukan ketika pandemi ini seperti apa Pak dengan profesi-profesi pekerjaan seperti Bapak ini? Baik, terima kasih pertanyaannya saya jawab ya. Ada dampaknya bisa dua, positif dan negatif. Ya, negatifnya adalah saya mestinya bisa pulang sebelum Lebaran karena saya harus break libur ya. Saya harus libur kemarin awal Mei, saya itu sudah beli tiket jauh-jauh hari sebelumnya, saya harus pulang, tetapi karena kondisi pandemik, saya jadi nggak bisa pulang, dan sampai sekarang saya masih kecantol di sini. Saya belum bisa pulang. Sisi negatifnya. Sisi positifnya, dari sisi saya pribadi, gitu kan, karena sekarang dengan konteks pandemik gitu ya, konteks pandemik itu membuat dampak yang lebih luas. Itu kan situasi emergensi yang tadi saya bilang bahwa kalau situasi-situasi emergensi yang sebelumnya itu kan dalam konteks disaster, bencana alam gitu kan, konflik. Nah, sekarang ini kan outbreak nih, outbreak atau pandemic. Pandemic itu ternyata nggak cuma di tempat kita aja, nggak cuma di sini aja, bahkan seluruh dunia nih. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh pekerjaan yang saya kerjakan saat ini. Sisi positifnya apa ya? Ketika beberapa orang, mohon maaf, beberapa mungkin ada yang kehilangan pekerjaan karena situasi pandemi, itu membuat saya, isu kesehatan mental itu justru menjadi isu yang sangat panas lah sekarang kasarannya. Isu yang menjadi sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga mereka sangat-sangat butuh orang-orang seperti saya. Tetapi, sekali lagi yang saya kerjakan sekarang, saya bukan lagi berinteraksi langsung gitu. Tetapi saya lebih pada program. Saya bikin program gitu. Bikin online, kuliah-kuliah online misalnya, lebih ke sana, dan itu karena kan konteksnya sekarang saya ada di Myanmar dan notabene mereka tidak semuanya mampu berbahasa Inggris, dan untuk menjaga kualitas layanan dari kesehatan mental dan psikososial tadi akan lebih baik ketika itu diberikan dalam bahasa lokal. Nah, sehingga yang saya
kerjakan lebih ke sana gitu. Bagaimana saya mensupervisi staff-staff lokal. Memang kendalanya adalah terbatas gitu. Tetapi bagaimana situasi ini yang memang kita harus siasati. Misalnya, ketika saya bikin konsep training nih, metodenya kalau misalnya sebelumnya dengan metode-metode yang live training yang ketemu langsung, berinteraksi dengan manusia, maksimal pesertanya bisa sampai 30 atau 40 orang. Tetapi kalau dalam konteks yang online, untuk menjaga tetap berinteraksi, ketika saya bikin training online, saya tidak akan membiarkan semuanya tanpa kamera menyala. Saya akan meminta mereka untuk menyalakan kamera mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk saya build attachment, membangun relasi dengan mereka. Itu salah satunya. Kemudian saya batasin maksimal satu sesi itu 10 orang. 10 orang dan selain 10 orang maksimal waktunya itu cuma 2 sampai 3 jam. Kalau training atau capacity building seharian misalnya, itu bisa sampai dari jam 9 pagi kita sampai jam 4 sore itu masih karena kan training langsung nih. Tapi kalau dalam konteksnya online ya mau nggak mau itu sangat-sangat terbatas gitu. Karena kemampuan konsentrasi seseorang pun juga sangat terbatas, apalagi dalam konteks media seperti ini. Makanya kita benar-benar dibutuhkan gitu kan. Kalau sekarang nih ketika misalnya nih saya ngoceh gitu ya, saya cerita tapi saya nggak akan nyalakan kamera, teman-teman nggak bisa ngelihat saya gitu, kayak gimana kira-kira rasanya gitu kan, nggak ada gitu, nggak ada interaksi gitu, cuma ngedengar kayak dengerin suara dari radio aja gitu. Tapi begitu saya nyalakan kamera, ini adalah salah satu upaya untuk set build attachment gitu, membangun kelekatan, membangun komunikasi. Begitu juga dengan service atau layanan. Memang nggak bisa gitu. Protokolnya sekarang kita nggak boleh ketemu langsung. Apalagi di sini ya, di Myanmar ini, pemerintah sangat-sangat tegas dan disiplin gitu. Kita bahkan bisa didenda sampai 500.000 kalau kita nggak pakai masker keluar. Gitu. Jadi itu ya memang mau nggak mau itu terbatas sekali gitu. Bagaimana kita bisa memberikan layanan kesehatan mental tetapi dengan media-media online yang demikian gitu. Karena memang itu harus kita atasin gitu. Mau nggak mau gitu. Semoga terjawab ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Karena saya penasaran. Boleh, silakan. Iya Pak, saya kembalikan ke moderator. Maaf sebelumnya, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ini ada pertanyaan yang masuk YPP tadi perlu berapa berbakat atau coba aja. Jadi yang tadi saya bilang Young Professional Program itu adalah program punyanya United Nations dari pertanyaan dari Ryan ya. Ryan masuk aja ke sana ya, masukin aja profilnya karena kita nggak pernah tahu. We never know. Karena mereka yang seleksi gitu. Saya selalu bilang bahwa never limit yourself. Jangan pernah batasin diri kita. Karena pokoknya apapun kesempatan teman-teman punya, coba aja, masukin aja. Jangan mundur duluan sebelum kita nyoba gitu. Kalau kita udah nyoba dan kita udah ya udah gitu. Bahkan kalau misalnya saya dengan posisi yang sekarang itu, kalau kita bilang soal penolakan gitu kan, kita bilangnya regret letter ya. Regret letter itu ketika saya ngelamar pekerjaan, biasanya 1 atau 2 bulan setelah interview, biasanya saya dapat umpan balik bahwa misalnya saya nggak dapat. Itu nggak sekali 2 kali, dan itu nggak bikin saya menyerah gitu. Coba lagi, coba yang lain. Jadi begitu dalam satu masa, saya bisa aja masukin lamaran ke kemana-mana gitu. Yang tadi saya bilang 2-3 tahun pertama karir saya yang employer yang memilih saya. Jadi pekerjaan mana yang datang duluan itu yang saya ambil. Tetapi 2-3 tahun belakangan, gantian saya yang milih. Mana yang pekerjaan yang saya suka. Oh kayaknya ini nggak cocok. Saya nggak terlalu suka. Saya udah dapat offer nih. Saya tinggal iya atau nggak. Gantian saya nggak ambil. Gitu. Ini apa? Coba. Gitu. Masukin aja, nanti kan teman-teman akan di rekrutmen. Di tes. Gitu. Direkrut, di interview, ada tesnya, dan lain-lain. Gitu. Tapi paling tidak, ketika sekarang tertarik dengan pekerjaan itu, dari awal udah di mindset, beberapa tadi sudah saya sampaikan, tips-tipsnya, apa yang harus dilakukan, setahap demi setahap, apa yang harus dilakukan, gitu. Lebih ke sana. Katanya kalau jadi psikolog itu harus bisa mengendalikan emosi, apa ada caranya? Nggak selalu, gitu. Psikolog itu juga manusia. Itu yang saya pengen tegaskan. Psikolog itu juga manusia. Bukan berarti psikolog itu adalah pribadi yang top, yang enggak gitu. Lebih pada tempatnya. Kapan kita harus berperan sebagai profesional? Ketika saya ketemu dengan klien, biasanya peran saya sebagai seorang psikolog gitu. Ketika saya udah keluar, ketika saya udah selesai sesi dengan klien, saya jadi diri saya sendiri.
Ketika saya ngerasa sedih, ketika saya pengen marah, ya lihat konteks gitu. Lebih ke sana. Paling tidak yang membedakan saya dengan orang-orang awam adalah saya tahu gitu bagaimana mengekspresikan emosi itu dengan cara yang lebih positif, yang lebih sehat misalnya. Atau at least saya punya self awareness atau kesadaran diri yang bagus. Oh ya, sekarang saya capek nih gitu. Saya sekarang lagi dalam state yang nggak stabil. Saya marah, saya sedih, saya kecewa. Paling nggak saya mengidentifikasi perasaan itu dan saya temukan cara yang terbaik apa yang harus kita lakukan. What should we do? Gitu. Karena psikolog juga manusia loh. Bukan berarti psikolog itu nggak boleh sedih, psikolog itu nggak boleh marah, psikolog itu enggak. Gitu. Lebih pada tempatnya aja. Karena psikolog juga manusia. Gitu. Jika tidak ada, mungkin Mas Adip ada kata-kata atau teman-teman yang mengikuti diskusi pada malam hari ini sebelum kita menutup Closing ya, dan closing memberikan statement. kesimpulannya, Mas. Oke, ya, terima kasih. Baik, jadi pada dasarnya lebih pada follow your passion. Gitu. Ikutin aja apa yang menjadi passion, apa yang menjadi kesenangan teman-teman. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukain, ya, biasanya di situ kita akan kebawa pada yang namanya komitmen, gitu. Karena yang tadi saya contohkan gitu kan, bahwa ketika saya senang dengan sesuatu yang pekerjaan yang saya sukain gitu, maka itu akan cenderung konsisten gitu, cenderung bertahan lama gitu untuk sesuatu yang saya kerjakan gitu. Itu akan menjadi ketika kita berkomitmen, in the end of the day, ya, in the end of the day kita akan ketemu deh arahnya akan kemana. Saya masih ingat quotes-nya dari salah satu, saya masih ingat minggu pertama saat saya memulai karir saya dengan pekerjaan kemanusiaan di salah satu lokal NGO. Di situ saya cuma bilang, saya ini psikolog klinis loh. Saya ini master loh, gitu. Tapi masa sih saya ngerjain kerjaan kayak gini? Saya ketemu tiap hari sama pecandu nafsa, saya ketemu dengan orang-orang dengan HIV AIDS, gitu kan. Padahal sebelumnya saya udah dapat settle career yang bagus. Saya di kampus, saya sebagai dosen, saya dihormati, misalnya kayak. Nah, sekarang saya benar-benar kerja di masyarakat. Saya benar-benar yang, saya ngerasa down banget saat itu. Sampai salah satu senior saya bilang, kerjakan dengan, karena kamu ingat kembali ke motivasi awal kamu. Kamu bekerja di sini untuk kemanusiaan. Gitu. Ketika kamu bekerja, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, in the end of the day, kamu akan bakal dapetin yang luar biasa. Gitu. Jadi ada kesungguhan di situ. Dan itu yang saya pegang. Gitu. Dan sekarang saya tinggal dapetin itu. Kalau teman-teman tahu, tahun lalu aja, saya cuma mau cerita sedikit, tahun lalu itu, tarif konsultansi saya dibanderol sekitar 4,5 juta sampai 5 juta. Besar nggak kira-kira? Lumayan ya? Lumayan. Satu hari. Ya, 4-5 juta tahun lalu satu hari. Dan saya 1 bulan punya jam kerja sekitar 21 hari. Kebayang ya, berapa banyak yang saya, tapi itu perjuangan panjang, dan itu bersih nih. Itu bersih. Bersihnya, kenapa saya bilang bersih? Karena pertama, bekerja untuk United Nations atau lembaga PBB itu, karena kita memberikan asistensi kepada pemerintah ya, kita dibebaskan dari pajak. Ada satu klausa yang menyatakan bahwa staf PBB dan semua yang ada di dalamnya itu dibebaskan dari pajak. Sehingga saya nggak akan kena pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya sebagai konsultan atau tenaga ahli kayak saya sekarang, kita punya namanya DSA atau Daily Subsidiary Allowance. Jadi kami punya uang makan dan tempat tinggal, kayak yang teman-teman lihat di belakang saya ini adalah yang dibayar oleh kantor saya. Seharinya itu saya dapat masih sekitar 1,5 juta satu hari buat makan dan tempat tinggal sejumlah hari. Jadi kalau saya punya 30 hari, berarti saya tinggal 1,5 juta kali 30 hari. Kalau saya punya 28 hari, ya saya tinggal kalikan itu. Jadi buat waktu makan saya aja, saya dapat sehari setengah. Sehari itu dapat 1,5 juta kurang. Di luar gaji ya itu. Gitu. Jadi poinnya di sini apa? Gitu. Ada kesungguhan nih, ada komitmen. Jadi ketika teman-teman senang dengan sesuatu yang teman-teman kerjakan, dan teman-teman mau ngikutin itu dengan proses yang panjang, gitu kan? Siapa tahu ternyata nanti dapatnya yang tadi saya bilang YPP, Young Professional Program. Itu kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman senang, passion di sana, gitu, jangan dilihat materinya. Gitu. Saya tidak ingin menekankan pada bahwa materi, kenapa tadi di awal saya tanya, berapa sih gaji terbesar yang teman-teman kerjakan?
bukan untuk membandrol kita dengan materi, tetapi saya pengen menekankan bahwa di situ ada kesungguhan, di situ ada sebuah komitmen. Percaya deh, kalau kita komit dengan sesuatu, in the end of the day, kita akan dapetin sesuatu yang kita pengenin, gitu. Ada perjuangan, ada proses panjang untuk ke sana. Jadi yang penting adalah saya ingin menekankan pada prosesnya. Nggak ada sesuatu yang kita bisa dapetin secara instan, gitu. Dan saya bisa dapetin semua ini hanya itu proses yang panjang, gitu. Jadi follow your passion, berproses terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik, nggak cuman personally, nggak cuma akademis aja, tapi juga sosial dan lain-lain. Percaya deh, kalau teman-teman ikutin itu, nanti di akhir masa studi atau bahkan beberapa tahun ke depan, akan jadi orang yang mungkin jauh lebih baik dari saya. Gitu. That's all, last quote-nya. Semoga bermanfaat, semoga cukup memberikan masukan, inspirasi buat teman-teman. Feel free to reach me, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, diskusi lebih lanjut. Ya. Sebelumnya, saya ingin menyimpulkan hasil diskusi kita pada malam hari ini, yaitu psikologi klinis tidak hanya bekerja sebagai tempat sesi konseling saja, atau pekerjaannya cuma di RS, cuma di rumah sakit saja. Tapi untuk pengaplikasian psikologi klinis itu bisa di mana aja selama kita bertemu dengan manusia. Nah, untuk mencapai ketika kita ingin mencapai sesuatu hal yang kita inginkan, kita harus mengikuti passion yang kita miliki, karena dengan kita mengikuti passion yang kita miliki, kita bisa mencapai sesuatu hal yang memang ingin kita kerjakan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin dari saya sekian, saya ucapkan terima kasih banyak pada Mas Adib, dan saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian.